Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tugas-tugas Diklat Guru Penggerak. Kali ini adalah tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Jember, Jawa Timur. Berikut adalah video tugas koneksi antar materi modul 2.2. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Sebelum kita menghubungkan materinya, maka kita perhatikan dulu materi yang sudah kita pelajari di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL yang bertujuan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berrelasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Berikutnya adalah tentang kesadaran penuh. Kesadaran penuh merupakan fondasi jika kita akan mengimplementasikan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Indikator pembelajaran sosial dan emosional. Ada 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, 4. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Indikator 1 yaitu pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih,
dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keberagaman budaya. Hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Indikator 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar atau KBM, yaitu 1. Pembukaan hangat, 2. Kegiatan inti, 3. Penutupan optimistik. Indikator 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya, sehingga mereka akan lebih berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba, berkolaborasi untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih optimal. Indikator keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. 1. Memodelkan atau menjadi teladan. Yang kedua, belajar. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, terjadi peningkatan pengetahuan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial emosional dan cara mengintegrasikan ke dalam kurikulum juga menjadi lebih berkembang. Selain itu, keterampilan yang berkaitan dengan implementasinya, yaitu komunikasi menjadi lebih efektif, manajemen kelas lebih bagus, sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan murid. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 dengan 1.1, modul 2.2 dengan 1.2, modul 2.2 dengan 1.3, modul 2.2 dengan 1.4, dan yang terakhir modul 2.2 dengan 2.1. Koneksi antar materi modul 2.2 dengan 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran sosial emosional, guru harus tetap mempertimbangkan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal tersebut merupakan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Agar mampu menuntun siswa
untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Koneksi antar materi untuk modul 2.2 dengan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran sosial emosional, kita harus selalu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Oleh karena itu, guru penggerak akan terus dapat menuntun untuk mewujudkan impian murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.2 dengan 1.3. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan visi dan misi guru penggerak yang tentunya masih berprinsip pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena dengan pendekatan pembelajaran sosial emosional, kebutuhan psikologis murid dapat terpenuhi dengan baik, sehingga lebih mudah untuk mewujudkan visi misi guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.2 dengan 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional antara guru dan murid harus ada kesepakatan tertentu, baik itu di dalam kelas maupun di lingkup sekolah, agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Sehingga akan terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah, mengingat secara psikologis murid merasa lebih nyaman, maka motivasi intrinsik lebih dominan sehingga perilaku positif lebih sering muncul. Yang terakhir adalah koneksi antar materi modul 2.2 dengan 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang setiap anak itu unik dengan segala kekuatan dan kelemahannya, maka pembelajaran sosial emosional memastikan bahwa dengan pendekatan individual dan holistik akan mampu mengoptimalkan potensi setiap murid, sehingga masing-masing individu bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya masih bersama Diklat Guru Penggerak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.